Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini materi kita adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pelajaran atau materi ini sangatlah penting karena berkaitan dengan pergaulan. Jika kita salah bergaul, maka kita akan terjerumus ke lembah perzinaan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, pengusaha, politisi, bahkan public figure, hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluh lantakkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir, tetapi juga berakibat dosa besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Perlu diingat bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Perzinaan terjadi karena adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Sehingga salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Para siswa sekalian, mari kita telaah terlebih dahulu pengertian, hukum, dan kategori zina. Pengertian zina adalah berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Adapun hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Adapun kategori zina, bahwa perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Pertama, zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan ini adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sampai meninggal. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya adalah hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya
dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah menjaga pergaulan, begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmaniah. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. Pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ketiga, nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Dalil Al-Quran yang melarang perbuatan zina termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak yang ditimpakan di dunia, pertama, menghilangkan wibawa. Kedua, mengakibatkan kefakiran. Ketiga, mengurangi umur. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hisab yang jelek karena banyak dosa. 3, mendapatkan siksaan
di neraka. Para peserta didik yang dimuliakan Allah dan selalu berharap dengan kebaikan dan kesuksesan, mengingat betapa besar kejelekan dan dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka berusahalah untuk menghindarinya, yaitu dengan cara menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba boleh atau serba bebas, karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku hidup yang suci dan terhormat. Hendaknya berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat dan baik, agar terjaga dirinya dan keluarganya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.